Halo semuanya, perkenalkan nama saya Valencia dengan NIM 545190022 dari Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Tarumanegara. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membawakan topik yang cukup menarik nih, yaitu Industrial Robots versus Collaborative Robots. Penasaran? Simak ya video kali ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu ya sama teman-teman aku. Halo, nama saya Chris Evan Wijaya dengan NIM 1. Saya Feli Gozali dengan NIM 28. Saya Fanny Lorenza dengan NIM 29. Saya Reza Alfiano dengan NIM 45. Kata robot pertama kali digunakan oleh Karl Popper pada tahun 1921 dalam sebuah drama yang berjudul RUR atau Rossum Universal Robots yang berasal dari kata robota yang artinya pekerja yang dipaksa atau kerja paksa. Kata robotics juga pernah disebutkan dalam cerita science fiction karangan Isaac Asimov pada tahun 1942 yang berjudul Run Around. Kemudian dimasukkan ke dalam buku karangannya yang lain berjudul I, Robot. Robot merupakan produk dari bidang robotika yang dimana diprogram untuk dapat membantu atau meniru tindakan manusia. Awalnya, robot diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang monoton. Namun sejak bertambahnya pengetahuan dan berkembangnya teknologi, robot sudah dapat melakukan pekerjaan yang rumit seperti membersihkan rumah dan membantu operasi. Terdapat 5 kualitas yang penting dalam robot yang dikenal sekarang, yaitu kecerdasan, tanggapan panca indera, ketangkasan, energi, dan independen atau kemandirian. Selain itu, terdapat 2 cara robot berfungsi, yaitu secara independen dan dependen. Untuk komponen utama dalam robot itu ada 5, yaitu control system yang cara kerjanya seperti otak, sensor yang cara kerjanya seperti panca indera, mata, kulit, lidah, telinga, dan hidung. Actuators, power supply, dan end effectors yang merupakan komponen eksternal yang membantu robot untuk menyelesaikan tugasnya. Pengertian industrial robotik. Industri robotik dikenal juga dengan robotika industri adalah perangkat mekanis otomatis yang sudah diprogramkan dengan kegunaan dapat menjalankan tugas sesuai perintah yang dikonfigurasikan dari perangkat lunak komputer. Proses pemanfaatan dari benda ini adalah tidak harus dilakukan secara on the spot karena bisa disetel secara otomatis dari awal. Robot ini juga berbeda dengan manusia secara kerjanya, di mana dapat digunakan secara terus-menerus untuk membantu pemilik usaha atau perusahaan dalam menyelesaikan tugas, sehingga tugas dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan dijamin tidak akan terjadi delay atau telat. Lalu kegunaan suatu robot yang ada dalam industri bisnis. Kegunaan pertama dalam penggunaannya adalah karena produktivitas. Jadi pabrik industri ternyata bisa meningkatkan kualitas produksi saat menggunakan robot. Contohnya adalah seperti proses pengemasan barang. Selanjutnya ada efisiensi, di mana ketika proses memanfaatkan robot berjalan dengan lancar, bisa meningkatkan efisiensi bekerja. Tujuannya adalah dapat mengurangi downtime, sehingga pabrik dapat memenuhi permintaan pasar yang mungkin lebih besar. Selanjutnya ada komponen yang biasa digunakan industri robotik. Industri robotik ini dikelompokkan dengan beberapa komponen, antara lain pencengkeraman elektrik, sensor gaya, vision 2 dimensi, hingga vision 3 dimensi. Selanjutnya ada tipe industri robotik yang sering digunakan. Robot yang paling sering digunakan adalah robot Cartesian, karena robot ini mempunyai 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z. Linear join membantu robot bergerak secara sederhana, membuat robot Cartesian sering digunakan. Selanjutnya ada pengertian dari kolaboratif robot. Cobot atau robot kolaboratif adalah robot yang ditujukan untuk interaksi robot manusia langsung dalam ruangan bersama atau di mana manusia dan robot berada dalam jarak dekat. Aplikasi cobot kontras dengan aplikasi robot industri tradisional, di mana robot diisolasi dari kontak manusia. Selanjutnya ada manfaat dari kolaboratif robot yang terdiri dari 7 degree of freedom, fleksibel dan terukur, programming yang mudah, aman dioperasikan dekat manusia, dan ruang kerja yang luas dengan format footprint yang kecil. Lalu ada solusi cobot dapat membantu dalam mengoptimalkan pekerjaan dan proses produksi, terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, material dan handling yang terdiri dari bongkar muat, perawatan mesin, pengemasan, transfer bagian, memilih dan konversi, dan tes dan percobaan inspeksi. Lalu bagian kedua ada pengolahan yang terdiri dari assembly, cutting and routing, deburring, grinding, sanding and polishing, dispensing, drilling dan screw tightening, press dan forming, sealing dan soldering, dan spray and painting. Oke, sekarang kita akan membahas common problem yang ada
Collaborative Robot atau cobots. Nah, yang pertama ada kecepatan. Cobots sangat berfokus pada keamanan dalam penggunaan, sehingga hal tersebut tidak dapat dikombinasikan dengan kecepatan yang tinggi. Pada cobot, kecepatan umumnya adalah 250 mm per detik atau 4 kali lebih lambat daripada robot industrial. Yang kedua ada efisiensi. Pemrograman dengan panduan tangan akan terasa nyaman, namun jika sebuah pekerjaan yang memerlukan gerakan yang rinci dan rumit, maka manusia mungkin tidak akan bisa menginstruksikan robot dengan baik. Nah, berbeda halnya dengan robot industrial yang dapat diprogram sehingga pekerjaan lebih terperinci dan presisi. Yang ketiga ada kapasitas. Nah, pada cobot dengan pegangan yang kecil dapat menampung muatan sekitar 3-10 kilo atau di beberapa model mungkin bisa menampung hingga 35 kilo, namun pada robot 6-axis bisa menampung hingga 2 ton. Kemudian common problem yang ada pada industrial robot. Yang pertama ada biaya. Mengaplikasikan robot industri membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga investasi tersebut akan menguntungkan bila hal-hal menjadi efektif. Nah, berbeda halnya bila dibandingkan dengan cobots yang dapat membuat ROI lebih cepat dan memerlukan biaya awal yang lebih sedikit. Kemudian ada sumber daya dan keahlian. Pengaturan pada robot industri memerlukan pelatihan dan keahlian dan memerlukan sumber daya untuk pemeliharaan yang dilakukan secara rutin. Nah, di mana pada saat itu robot akan dimatikan dan tidak dapat melakukan produktivitas. Nah, bila dibandingkan dengan cobots yang dimana pengoperasian dan pemeliharaannya juga dapat dikerjakan tanpa tenaga kerja ahli. Kemudian ada keamanan. Pada industri robot memerlukan infrastruktur keamanan atau di dalam ruangan yang khusus karena terdapat resiko yang membahayakan. Nah, sedangkan kalau cobots dapat bekerja di lingkungan manusia. Selanjutnya ada solution advantage dari collaborative robot atau cobot. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan collaborative robot memang terbatas. Meskipun kecepatan collaborative robot terbatas, tapi collaborative robot menjadi aman sehingga dapat bekerja berdampingan dengan manusia. Selanjutnya ada efisiensi. Meskipun pemrograman dengan panduan tangan bukanlah solusi yang optimal, tapi cukup mudah dilakukan dan tidak memerlukan seseorang yang ahli untuk memprogram cobot. Kemudian yang terakhir adalah kapasitas dari cobot. Kapasitas dari cobot lebih sedikit dan lebih terbatas. Hal ini dikarenakan ukuran cobot yang lebih kecil dibandingkan dengan industri robot. Namun dengan ukuran kolaboratif robot yang lebih kecil ini membuat kolaboratif robot memiliki harga yang lebih murah. Selanjutnya ada solution advantage dari industri robot, yaitu yang pertama biaya. Meskipun biaya yang diperlukan cukup besar, tetapi industri robot ini dapat bekerja tanpa henti dan dapat menciptakan produksi yang lebih banyak, dan rata-rata biaya akan menurun seiring bertambahnya jumlah produksi yang mempercepat ROI. Kemudian ada dari sumber daya dan keahlian. Dalam pengoperasian dan pemeliharaan industri robot ini memang diperlukan pelatihan dan tenaga kerja yang ahli sehingga membutuhkan biaya tambahan, tetapi industri robot dapat memberikan keuntungan yang lebih besar dari jumlah produksi yang lebih banyak, cepat, presisi, dan konsisten. Yang terakhir yaitu keamanan dari industri robot. Industri robot ini tidak memiliki teknologi keamanan untuk bekerja berdampingan bersama manusia. Namun, industri robot tidak memerlukan tenaga kerja manusia, sehingga industri robot dapat bekerja tanpa adanya tenaga manusia dan dapat beroperasi secara terus-menerus. Kolaboratif robot pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004. Terdapat 4 jenis utama dari kolaboratif robot, yaitu yang pertama, safety monitor stop, yang biasanya memanfaatkan industrial robot dengan serangkaian sensor. Yang kedua, speed and separation, di mana jenis ini juga mirip dengan safety monitor stop karena juga memanfaatkan industrial robot. Yang ketiga, ada power and force limiting, yang dibuat dengan sudut membulat dan serangkaian sensor cerdas untuk mendeteksi kontak dengan cepat. Yang terakhir ada hand guiding, yang dilengkapi dengan perangkat tangan untuk dioperasikan secara langsung untuk mengontrol gerakan robot. Seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, saat ini penggunaan industrial robot juga sudah banyak. Jenis-jenisnya antara lain ada robot artikulasi yang menyerupai lengan manusia, robot kartesian yang disebut juga sebagai robot bujur sangkar yang memiliki konfigurasi persegi panjang, robot skara yang terdiri dari 2 sambungan paralel,
robot delta yang disebut juga sebagai robot tautan paralel, robot kutub yang disebut juga sebagai robot bola, dan robot silindris yang memiliki setidaknya satu sambungan putar di pangkalannya. Demikian vlog dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.